ini bingung, gelisah, sedih. Kenapa bisa sedih? Kenapa bisa bingung, gundah gulana? Ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, ya Buraq, kenapa engkau kelihatan begitu gelisah, galau, sedih? Kata Buraq tersebut, aku sedang rindu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Buraq itu sudah rindu, kangen, ingin bertemu dengan Rasulullah. Dari saat itu kata Malik, ya Buraq, aku akan perintahkan engkau untuk ditunggangi oleh baginda Rasulullah di saat Isra wal Mi'raj. Nah, begitu yang tadinya lemas Buraq, yang tadinya sedih, yang tadinya galau, di situ Buraq langsung berdiri. Saking senangnya diperintahkan ditunggangi oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menaiki Buraq tersebut. Kalau kita cinta terhadap Rasulullah, maka insya Allah nanti kita di yaumil kiamah akan mendapatkan pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Mau bertemu dengan Rasulullah? Mau bercinta dengan Rasulullah? Perbanyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah baca solawat? Sudah? Suka baca solawat? Seharinya berapa kali? Masih kurang. Baca solawat harus sehari itu 1000 kali minimal. Jadi 1000 kali minimal. Kita baginda solawat kali sehari. Kalau pengen dapat syafaat. Udah belum sholawatnya? Belum. Maka di hari ini kita perbanyak bersolawat agar kelak nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi telah disebutkan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit. Nah, yang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu namanya Isra. Artinya Isra apa? Perjalanan. Perjalanan dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'rajnya, Mi'raj itu adalah naik. Apa Mi'raj? Naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Siap gadis ya? Dengerin, supaya di akhir nanti ceramah ada sesi tanya jawab, yang bisa menjawab dapat uang. Siap? Bentar. Yang pertama, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa
naik ke langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Nah, dipahami ya. Nanti di akhir ada pertanyaan. Dari langit pertama naik ke langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nah, diingatkan nanti ada sesi tanya jawab. Di langit ketiga Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi apa? Nabi apa? Nabi Yusuf. Di langit keempat Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Nah, diingatkan, satu Nabi apa? Dua Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ketiga Nabi Yusuf. Keempat Nabi. Yang kelima Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun. Bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Harun. Yang kelima Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa. Dan yang terakhir di langit ketujuh Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu Nabi Muhammad SAW naik lagi ke Sidratul Muntaha. Setelah nyampe Sidratul Muntaha naik lagi ke Mustawa. Setelah itu bertemu dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti Allah itu berwujudkan manusia. Bukan Allah seperti kita, tetapi melainkan zatnya bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, hei Muhammad, aku perintahkan engkau kepada hamba-hambanya, umat-umatnya, yaitu suruh memerintahkan sholat 50 waktu. Jadi 50 waktu. Pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan 50 waktu. Setelah itu Nabi Muhammad SAW tidak komplain kepada Allah. Turun ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya Muhammad, tadi bertemu dengan Allah diperintahkan untuk apa? Untuk sholat. Berapa waktu? 50 waktu. Ya Muhammad, umat Muhammad tidak akan kuat menjalankan 50 waktu. Umat kami saja tidak kuat melaksanakan 50 waktu. Banyak yang melanggar, banyak yang tidak sholat. Nah, di situ Nabi Muhammad balik lagi bertemu dengan Rabbnya Allah, bertemu dengan zatnya Allah. Sampai berapa kali baliknya? Sampai 5 waktu. Sampai 5 waktu Allah perintahkan, ya sudah. Kalau bahasa kita ya udah Muhammad 5 waktu aja. Gitu. Udah dikasih 5 waktu bertemu dengan Nabi Musa. Ya Muhammad, minta lagi dispensasi gitu ya. Kekurangan, minta dikurangin lagi sama Allah, minta lagi sana. Kata Nabi Musa. Kata Nabi Muhammad, sudah cukup 5 waktu saja. Karena apa? Karena di zaman sekarang banyak orang yang melalaikan sholat, banyak yang lupa terhadap sholat. Masih banyak gak yang sering gak sholat? Masih banyak. Itu. Padahal sudah dikurangi. Yang tadinya 50 waktu jadi 5 waktu. Tapi
tapi tetap masih banyak yang enggak sholat. Berarti salah siapa? Salah umat. Itu Masya Allah ya. Nah, di hari Isra wal Mi'raj ini adalah ulang tahun sholat. Nah, kita itu memperingati sholat hari di mana Rasulullah SAW mendapatkan mandat dari Allah, perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat. Jadi jangan pada yang ngobrol. Kalau ada yang ngobrol berarti temannya setan. Semua pandangannya ke depan. Itu. Jangan ada yang ngobrol. Jangan ada yang asik sendiri. Itu karena di majelis taklim, di majelis ilmu, di mana kalau ada orang yang sedang berbicara tapi mereka asik sendiri berbicara, berarti itu temannya setan. Mau nggak disebut setan? Nggak mau. Ya, kita semua sedang memperingati ulang tahunnya sholat. Apakah kita sudah baik dalam sholatnya? Belum. Apakah kita sudah rajin sholatnya? As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau kita tidak sholat, berarti tidak sudah meruntuhkan tiangnya agama. Kalau kita sholat, berarti kita mengkokohkan tiangnya agama. Berarti kita harus rajin sholat. Apa enggak? Harus. Kalau kita mengaku sebagai umat Islam, berarti kita harus melaksanakan sholat. Diawali dari takbiratul ihram, diakhiri dengan ulul salam. Itu yang namanya sholat. Berarti kalau nggak ada takbiratul ihram, sholat apa bukan? Kalau nggak ada ulul salam, sholat apa bukan? Bukan. Berarti diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan ulul salam. Siap ngaji? Harus siap ngaji. Ya, kalau ngaku umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah tidak mewarisi pangkat, jabatan, harta, tetapi Rasulullah mewariskan ilmu. Maka kita harus mempunyai ilmu. Kurang semangat di pada ngobrol, asik sendiri. Betul. Kita balik lagi, ya, ke acara Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di acara Isra Mi'raj ini Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan rahmat, barokah, maghfirah. Maka jangan sia-siakan kita duduk di tempat ini, masih ada yang asik sendiri. Kalau yang asik sendiri ngobrol, kita pulang tidak akan membawa keberkahan, tidak akan membawa rahmat. Karena apa? Karena kita temannya setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu sholat yang namanya sholat apa? Isya. Kedua sholat subuh. Ketiga sholat zuhur. Keempat sholat. Kelima sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
pertama ibadah sholat itu diajarkan oleh siapa? Oleh malaikat Jibril. Jadi Rasulullah SAW pertama kali sholat itu diajarkan oleh malaikat Jibril. Jadi Rasulullah tidak membuat gerakan sendiri. Jadi oleh malaikat Jibril diajarkan. Itu. Kita sudah benar belum gerakan sholatnya? Belum. Kita udah tahu belum rukun sholat ada berapa? Ada berapa rukun sholat? 17. Pinter. 1 apa? Niat. 2 takbiratul ihram. 3 berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang keempat baca Fatihah. 5 ruku. 6 tumaninah ruku. 7 i'tidal. 8 tumaninah i'tidal. 9 sujud. 10 tumaninah sujud. 11 ini tidak 11 duduk di antara 12 tumaninah di antara 2 13 tahiyat akhir. 14 baca sholawat ke kajer. 15 hah? Mana ya teh? Ayo tuh 15 kamu dia. Ulangi bisa kompak. 1 apa? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi kakak hitung ini mah itu. Jadi kita harus hafal rukun sholat. Kalau kita tidak hafal rukun sholat, maka kita tidak sah sholat. Gitu. Masa? Karena apa? Karena rukun. Itu rukun sholat. Harus apa? Dari pertama niat usolli fardhu zuhur arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar kabira halifan musliman wa ma'amanan inna sholati ulah dibalik ya. Nu awal musyrikin, nu kedua muslimin. Ulah dibalik. Karena nu awal wama ana minal, nu kedua wa ana minal. Berarti kita itu wa ana minal muslimin. Kita itu seorang muslim. Berarti kita melaksanakan sholat. Inna sholati wa
nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kita sesungguhnya sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup dan mati kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat itu untuk Allah. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu menciptakan manusia, jin, setan, jenoni, kabeh pokoknya ciptaan Allah ajang non illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita itu semua hidup di alam dunia untuk beribadah, bukan untuk mencari dunia, bukan untuk mencari harta, bukan untuk mencari jabatan, tetapi melainkan kita untuk beribadah kepada Allah. Maka jangan kita melalaikan sholat karena kita mengejar dunia. Banyak di zaman sekarang orang berlomba-lomba mengejar dunia, tetapi lupa mengejar akhirat. Jadi kita semua yang berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan semua jadi anak yang soleh soleha, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan semua dijadikan orang-orang yang sukses. Karena ini semua di tempat yang penuh keberkahan ini adalah subhanul yaum rijalul. Pemuda di masa kini akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua di sini dijadikan pemimpin di masa yang akan datang. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan di sini ada yang jadi RT, ya. Ada yang jadi kiai, ada yang jadi ustaz, ada yang jadi presiden, ya. Ada yang jadi istrinya ustaz, istrinya kiai, istrinya presiden, ya. Semua mudah-mudahan jadi orang-orang yang sukses. Amin ya rabbal. Sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya bulan suci, bulan suci Ramadan. Senang nggak kita? Bentar lagi puasa, senang nggak? Di dalam kitab Durratul Nasihin, Nabi Muhammad SAW berkata, man fariha bidukhuli Ramadana haramallahu jasaduhu ala niran. Tahu nggak artinya? Tahu nggak artinya? Man fariha, siapa orang berbahagia biduhuri Ramadan, kedatangannya bulan Ramadan. Jadi siapa orang yang berbahagia, yang senang kedatangannya bulan Ramadan, maka haramallahu jasaduhu ala nar. Allah haramkan jasadnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Jadi kalau kita senang, kita bahagia kedatangannya bulan Ramadan, maka kita tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Mau masuk surga? Mau? Kalau mau masuk surga harus rajin ibadah, harus rajin baca sholat. Jadi jangan lupa ya, dua, rajin ibadah sama rajin sholat. Jadi kita bentar lagi masuk bulan Ramadan. Haram kalau kita bahagia, jasad kita masuk ke dalam neraka. Jadi berarti
Kalau kita haram masuk neraka, berarti kita bakal masuk ke dalam surga. Enak gak jadi umatnya baginda Rasul? Enak gak jadi umatnya baginda Rasul? Itu semua umatnya baginda Rasul sudah dijamin oleh Rasulullah SAW tidak akan dimasukkan ke neraka, tapi dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ditutup ceramah, kita kembali lagi sholawat memuji baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan, berarti kita sama-sama sholawat bulan Ramadan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sayyidillah ya Ramadan. Keluarin semuanya suaranya, yang semangat. Kurang semangat, kurang semangat. Kurang kompak. Sayyidillah ya Ramadan, Sayyidillah ya Ramadan, Sayyidillah ya Ramadan, bilkabul gufran. Ini bulan yang suci, bulan umatnya Nabi, bulan Ramadan, penyejuk hati untuk ibadah setiap hari. Sayyidillah ya Ramadan, Sayyidillah ya Ramadan, bilkabul wal ghufran. Allahumma salli wa sallim